Nah ini saya kembali ke Mbak Ines nih. Mbak Ines selama pengen nanya ini sih kayak suka duka gitu mendakwahkan tasawuf terutama dalam konteks ini pemikiran Imam Al-Ghazali khususnya Ihya Ulumuddin baik online maupun offline itu suka dukanya seperti apa sih sehingga itu bisa jadi kayak inspirasi mungkin bagi calon-calon Mbak Admin berikutnya atau calon Gus Ulil berikutnya yang insya Allah hadir di sini. Ya, terima kasih Mas Irfan. Kalau menurut saya pribadi ya, lebih banyak sukanya sih dibandingkan duka ya, karena yang ya itu semula itu kita pertama kali memulai program Ihya itu tidak berharap banyak gitu. Yang penting saya waktu itu kan Ramadan suami baca Ihya Ulumuddin, saya yang nyimak supaya ada temennya gitu aja kan Mas. Jadi orang 10 20 30 itu masih saya sudah senang gitu kan. Nah, ternyata sambutannya sangat membahagiakan kami karena malah justru banyak sekali yang tertarik dan kemudian akhirnya orang-orang yang semula tidak mengenal Ihya Ulumuddin, tidak mengenal Imam Al-Ghazali, bahkan dari non muslim misalnya ya, itu juga tertarik ikut pengajian Ihya secara rutin gitu kan. Itu sungguh membahagiakan. Nah, kalau yang di offline tentu saja pengalaman itu jauh lebih banyak dan misalnya kita punya kesempatan menambah teman ya kan, karena kita setiap kali datang di suatu kota pasti sempatkan mampir sowan ke kiai-kiai yang berada di sekitar situ, dan juga kita sempatkan juga ziarah ke sesepuh yang sudah meninggalkan di makam-makam gitu, nyarkup istilah orang NU-nya. Nah, jadi kita menambah banyak teman, jadi dan satu lagi yang efek positif yang sebenarnya kita tidak rencanakan dari awal ya Mas Irfan ya. Seperti yang Anda ketahui, dulu kan suami saya sebelum mengampu ngaji Ihya online itu kan punya lembaga namanya JIL kan, masih tahu ya. Jaringan Islam Liberal itu kan. Jadi nah dulu itu ada suatu masa ketika banyak sekali fitnah tentang dia beredar, dan waktu itu bukan hanya dari medsos tapi juga melalui media-media cetak ya yang diproduksi oleh orang yang nggak suka dengan kegiatan ini. Nah, itu ternyata sampai ke ke daerah gitu kan, isu segala macamnya. Nah, dengan kita berkunjung dan kemudian dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu, akhirnya mereka tentunya banyak nanya kan. Kalau kita ngaji offline tuh ada tanya jawabnya Mas Irfan. Kalau yang di rumah saya kan satu pihak ya. Kalau yang di offline itu biasanya ada sesi tanya jawab. Itu jadi selalu ada Pak Kiai atau tokoh masyarakat setempat yang nanya, Mas dulu kok JIL tuh gimana sih, katanya gini gitu. Nah, jadi justru kita bisa meluruskan ya, istilahnya tabayun. Jadi selama ini orang-orang itu ternyata banyak banyak yang keliru. Jadi statement Mas Ulil itu banyak yang keliru gitu. Jadi nah justru kita akhirnya bisa ada dampak positifnya di situ. Itu sesuatu yang sama sekali tidak kita rencanakan sebelumnya. Meskipun, nah ini mungkin salah satu dukanya kalau bisa dibilang begitu ya Mas. Kadang-kadang saya yang bosen karena saya yang di belakang kamera, ya di kota ini mesti ada pertanyaan soal ini. Jadi, saya gitu ya. Tapi ya Mas Ulil sendiri selalu sabar menjelaskan karena itu memang penting kan, karena mereka semula mendapat membaca atau mendapat masukan dari media-media yang seperti itu, dan waktu itu Mas Ulil tidak merasa perlu diklarifikasi gitu, biarinlah gitu kan. Nah, nggak menyangka ternyata efeknya sampai ke bawah gitu kan. Itu macam-macam loh, itu nggak cuman pernyataan yang dipelih, tapi juga misalnya Mas Ulil udah nggak sholat, nggak, itu kadang-kadang kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh sampai ada yang ngaku, loh Mas Ulil ternyata ini ya ya gimana sih? Loh, jadi kita kadang-kadang ya gitu kita bersyukur juga sih akhirnya dengan ada
ada apa namanya di apa namanya di dunia nyata gitu ya, orang banyak terang-terangan, oh jadi malah akhirnya bisa menghapus apa namanya rumor. Dan itu juga yang di medsos juga sama. Awalnya itu kita mulai ngaji itu banyak banget yang ganggu Mas Irfan. Salah gitu, kamu ngaji kok sama orang liberal kayak gitu-gitu kan. Atau yang pakai kata-kata kasar segala macam kan awal-awal. Tapi ya sudahlah, kita saya ini aja cuekin aja. Tapi kemudian belakangan setelah berjalan itu justru banyak yang testimoni yang entah lewat kolom komentar di ngajinya atau apa, ada yang inbox gitu, ada yang di YouTube juga bilang, maaf ya Mas Zulil, saya selama ini salah mengerti gitu kan, saya selama ini percaya aja apa yang saya baca, ternyata Mas Zulil tidak seperti yang mereka bilang gitu kan, jadi sekarang izinkan saya jadi santri kayak gitu. Itu banyak banget, itu membuat kita ya alhamdulillah kayak jadi sesuatu yang tidak kita bayangkan, tapi ternyata efeknya seperti itu. Itu Mas Irfan. Ya, dan ya benar banget nih Mbak Ina, saya ingat banget juga ketika rame soal JIL ini kan, yang saya tangkap sih adalah bagaimana ketika orang-orang ini kemudian memobilisasi narasi atau membunuh karakter seseorang, itu kan mereka sangat terstruktur gitu ya, dan sangat masif, sekali serang itu bisa langsung ribuan gitu yang muncul. Iya memang. Dan ya alhamdulillah banget akhirnya kemudian dengan proses yang panjang dan kesabaran dapat terklarifikasi gitu ya, ininya, isu-isunya. Oke, ke Mbak Rofiah lagi nih. Mbak Rofiah kan dalam tanda kutip berdakwah tentang Islam yang moderat melalui penyadaran atau penguatan narasi kesetaraan gender, kemudian juga soal hukum gitu. Ini kan di 3 lembaga nih, sebagai dosen iya, kemudian ada di lembaga studi sosial dan agama iya, dan di pesantren juga iya. Ini kan 3 medium atau 3 lingkungan yang relatif berbeda. Nah, boleh diceritakan nggak ke kita kayak tantangan yang khas dari masing-masing lingkungan ini seperti apa gitu, yang berhubungan dengan upaya penguatan, ini istilahnya penguatan pemahaman kesetaraan gender ini, Mbak. Mbak Rofiah kayaknya masih mute. Maaf, saya memang berada di 3 lembaga yang bisa dibilang memiliki sebenarnya tradisinya tidak terlalu jauh ya, tetapi ada perbedaan sih yang jelas gitu. Misalnya di kampus ya. Walaupun kampus itu adalah ya kalau dibilang di situ tempatnya orang yang open minded seharusnya ya, karena setiap bangunan intelektualitas itu kan menggunakan argumen-argumen yang kuat begitu ya. Tetapi ternyata orang yang open minded itu belum tentu memiliki perspektif yang adil gender. Nah, ini yang seringkali menjadi PR yang sangat besar gitu. Jadi ketika pun kampanye tentang moderasi beragama ini disuarakan gitu, karena kan di PTKI juga sekarang sedang gencar sekali kampanye moderasi beragama, tapi tentang memasukkan aspek keadilan gender ini seringkali masih tertinggal ya. Isu-isu perempuan, isu-isu ketidakadilan gender itu seringkali hanya dianggap sebagai isu perempuan, bukan sebagai isu-isu kemanusiaan itu. Nah, kembali lagi saya mau mengutip Bu Nur Rofiah, ini memang sangat menginfluence saya ya. Jadi kenapa isu-isu perempuan itu hanya dianggap sebagai isu perempuan itu sendiri, tidak jadi isu kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama? Kalau menurut Bu Nur Rofiah, karena kita ini tingkat kesadaran kemanusiaannya masih di dalam level menengah ya. Level menengah itu sudah mengakui keberadaan perempuan ya,
sudah lebih baik daripada level yang terendah karena perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia. Tetapi standar kemanusiaannya itu standar kemanusiaan laki-laki. Jadi misalnya ada problem yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, itu cenderung diabaikan. Itulah mengapa ketika misalnya terjadi kasus, misalnya perkosaan, di media ramai sekali. Ini bahkan dengan cara yang sangat keji, ya, di luar batas-batas kemanusiaan. Itu pun nanti akan cepat sekali hilang pemberitaannya, tidak mencuri perhatian yang kemudian orang kemudian sangat ikut merasa ini bagaimana persoalan ini gitu ya. Ada dulu siapa namanya, si Yuyun itu ya, anak masih anak-anak, masih berumur 14 tahun kemudian diperkosa beramai-ramai. Itu kan kejahatan yang sungguh luar biasa. Atau kemudian juga banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, ini angkanya juga luar biasa, Mas Irfan. Jadi kemarin Komnas Perempuan bersama dengan Dirjen Pendis dan PSGA, jadi Pusat Studi Gender dan Anak di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu melakukan survei untuk mengungkap kekerasan seksual di perguruan tinggi dan angkanya luar biasa. Ya, jadi tahun lalu, tahun 2020 ya, itu selama beberapa bulan itu sudah terkumpul 1.000 lebih kasus. Nah, dengan berbagai variannya. Nah, ini angka yang ini kan fakta ya. Fakta ini belum bisa menjadikan ini sebagai isu yang kemudian serius untuk ditanggapi gitu. Jadi seolah-olah persoalan ini tuh ya karena ini tidak menjadi persoalan bersama. Nah, ini menunjukkan bahwa sensitivitas gender, bagaimana perempuan itu menjadi kelompok yang sangat rentan, baik itu dimanapun lah ya, terutama di dalam masyarakat atau bahkan perguruan tinggi, itu juga belum mendapat perhatian yang lebih. Atau kemudian begini, kalau dalam fasilitas-fasilitas perguruan tinggi gitu yang berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan, misalnya berkaitan dengan fungsi reproduksinya, karena kan banyak juga dosen-dosen atau karyawan-karyawan yang masih di dalam usia-usia produktif yang misalnya membutuhkan ruang untuk menyusui atau ya ruang-ruang yang berkaitan dengan kepentingan perempuannya itu juga belum terlalu diperhatikan. Itu menunjukkan bahwa sekalipun di lingkup perguruan tinggi untuk menunjukkan bahwa sensitivitas gender sebagai bagian dari moderasi beragama itu juga masih harus terus diupayakan. Itu di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian di lingkungan pondok pesantren. Nah, kebetulan ada pengalaman khusus ya di kami gitu, bahwa saat ini pesantren kami itu tidak dipimpin oleh seorang kiai gitu, karena ayah saya sudah meninggal pada tahun 2015. Nah, peristiwa itu pada saat itu ya, karena siapapun tidak ada yang siap ditinggalkan begitu. Kemudian yang ada kami semuanya perempuan, ya ada ibu saya, kemudian saya dan saudara saya semuanya adalah perempuan. Nah, pada saat awal-awal itu sangat susah sekali untuk membangun kepercayaan diri ibu saya untuk memimpin sebuah pesantren, walaupun secara kapasitas sesungguhnya sangat mampu, tetapi memang secara alam bawah sadar kan hidup dalam tradisi di mana perempuan itu berada di belakang, kemudian harus tampil ke depan, itu tidak mudah. Nah, kemudian kami mendorong, dan kemudian juga tidak hanya dari sisi itu, tapi dari sisi santri-santri juga ya, kita mengadakan kelas-kelas gender gitu dengan mengundang beberapa teman-teman yang memang selama ini fokus untuk kampanye gender dan ternyata
luar biasa begitu. Mereka sangat antusias dan terjadi dialog, diskusi yang sangat hidup ya berkenaan dengan hal-hal yang mungkin selama ini mereka hadapi. Misalnya soal begini, kalau perempuan bersuara itu kan aurat, itu bagaimana? Nah itu dibahas. Kemudian biasanya kan kalau dalam kepanitiaan kepengurusan itu yang berada di top leader itu kan biasanya laki-laki. Nah kita mencoba untuk mengubah itu ya dengan melihat lebih dari kapasitasnya. Jadi di tempat kami tidak alergi terhadap kalau memang dia perempuan tapi punya kapasitas silahkan gitu ya. Dan itu juga sudah diterapkan gitu. Kita punya unit-unit misalnya ada koperasi pondok pesantren itu ketuanya itu adalah perempuan karena memang dia punya kapabilitas di situ gitu. Nah kemudian kalau di Elsa, nah ini di Elsa itu sebenarnya itu tempat belajar sih Mas. Jadi kami itu pengen ada iklim yang mendukung kami untuk terus belajar sementara teman-teman itu sudah lulus dari Wali Songo gitu. Kemudian bergabung di Elsa itu dan ini juga menarik sekali karena tidak jarang kan teman-teman ini minatnya masing-masing ya. Tidak semuanya, bahkan sangat sedikit yang masih mendalami gender ini ya. Seringkali jokes-jokes yang sifatnya seksis ya kemudian ya itu jadi bahan pertengkaran yang luar biasa gitu ya. Apalagi kan banyak sekali ya beredar meme-meme atau video-video pendek gitu ya. Apalagi ketika kemarin ramai Aisyah Wedding yang mempromosikan pelatihan bagaimana kiat-kiat poligami itu juga ramai sekali. Jadi saya kira dimanapun kita berada itu masih berproses ya, masih berproses dan masing-masing tempat perlu strategi khusus yang harus disesuaikan bagaimana memberikan pemahaman tentang keadilan gender itu ya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Yeah. Ya, ini nyambung nih Mbak Ropiah, kebetulan banget barusan Mbak Ropiah menyinggung soal Aisyah Wedding dan di chat ini juga ada yang bertanya ini dari Teh Nima, bagaimana hubungan hadis perempuan dan kaitannya dengan isu yang ramai soal Aisyah Wedding. Kaitannya juga tentang bahwa Sayyidah Aisyah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini saya agak kurang nangkep pertanyaannya, tapi mungkin kayak di satu sisi kayak Aisyah Wedding mungkin kayak mempromosikan pernikahan untuk bahkan di usia yang sangat dini gitu, tapi di sisi lain kemudian juga ada dalam konteks sejarah ada Sayyidah Aisyah yang juga istilahnya mengambil peran publik sedemikian penting gitu dalam sejarah peradaban Islam. Iya, jadi ini heboh sekali ya, tapi ini juga ya gimana gitu ya, masa dikabanyakan gitu. Nah jadi memang soal Aisyah ini ya, ini saya juga heran sekali kenapa dari dulu Aisyah itu yang paling sering kali disorot itu adalah bahwa dia dinikahi oleh Nabi di saat usianya yang masih kecil, tetapi jarang sekali yang menyorot bahwa dia itu adalah salah satu sahabat yang sangat cerdas, perempuan yang sangat cerdas, yang dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan itu jumlahnya luar biasa banyak gitu, ribuan, bahkan beliau termasuk rawi yang jumlah hadis yang diriwayatkan itu paling banyak. Ini sangat bias juga gitu. Nah berkaitan dengan anggapan ya tentang
pernikahan yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah ketika Aisyah masih berusia anak, itu sebenarnya kalau dilihat ya, ini saya bukan ahli hadis, tetapi saya membaca sedikit saja tentang itu. Sesungguhnya kan itu hadis yang sering dipakai itu untuk membenarkan bahwa Aisyah itu menikah pada usia 9 tahun, itu adalah hadis yang cukup lemah gitu ya. Bahkan beberapa peneliti ini mengungkap bahwa hadis itu lemah secara matan ya. Rawinya pada saat itu sudah berusia sangat tua. Jadi diriwayatkan kalau tidak salah oleh Hisham ya. Jadi sangat tua dan ingatannya itu dikonfirmasi tidak lagi baik gitu, sehingga beberapa kalangan meragukan klaim bahwa pada saat itu Aisyah itu berusia 9 tahun ya. Selain itu ada juga dugaan mengenai ini selisih usia Asma binti Abu Bakar ya dengan Aisyah. Ini selisih mereka itu 10 tahun saja, dan ketika Asma itu saat itu berusia 27 tahun, yang artinya ketika itu berarti Aisyah itu antara ya 17 tahun begitu. Jadi sebenarnya ini juga debatable ya, Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah itu betul-betul berusia 9 tahun. Tetapi kalau saya mau mengembalikan ini ke ada nilai-nilai yang ditekankan di dalam ketika seseorang itu mau membangun rumah tangga ya, itu kalau dalam Islam kan sangat ditekankan adanya kesiapan. Nah, menikah muda, apalagi menikah dalam jumlah yang menghimpun istri dalam jumlah yang banyak atau poligami, itu sangat mengandung banyak sekali problem gitu. Satu, menikah muda misalnya ya, menikah muda, atau kalau lebih tepatnya kalau menurut saya sebenarnya menikah dalam usia anak, karena itu lebih jelas. Kalau anak itu kan kategorinya 18 tahun ke bawah, itu berarti anak. Nah, kalau selama ini para kelompok yang mengkampanyekan menikah muda itu mendasarkan argumennya bahwa nanti semakin banyak orang-orang yang menikah muda, maka semakin banyak anak kaum muslimin yang akan dilahirkan ya. Maka dengan itu Islam akan semakin kuat. Sebetulnya sudut pandang ini saya kira sudah lumayan nggak relevan lagi gitu ya. Kenapa? Karena kalau secara kuantitas itu komunitas di muslim di dunia ini sebenarnya sudah tergolong yang besar gitu ya. Jadi secara kuantitas itu sebenarnya sudah tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kebutuhan muslim sekarang ini sesungguhnya lebih penting untuk memastikan berapa besar dari jumlah total umat muslim tersebut dengan kualitas dan harapan hidup yang baik. Berapa persen yang bisa menikmati pendidikan, minimal pendidikan yang dasar ya dengan baik. Berapa besar yang bisa menghasilkan buah pikiran yang itu berguna, yang itu menghasilkan kemaslahatan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Nah, jadi nikah muda apalagi nikah anak itu semakin jauh dari tujuan-tujuan itu gitu. Nah, tapi masalahnya begini ya, konsekuensi dari cara pandang itu saya kira cukup serius ya, bahwa kalau menikah muda itu bisa istilahnya menghindarkan diri dari zina dan lain-lain. Jadi tidak seperti itu seharusnya cara pandangnya, karena ada banyak hal yang harus dipertaruhkan begitu ya. Organ reproduksi perempuan, anak kalau belum siap ini berisiko tinggi terhadap hidup dan mati perempuan itu. Kemudian soal nanti ya setelah anak-anak itu lahir, ketika orang tua ini belum memiliki kesiapan ya, itu justru akan menjadi beban yang lebih lagi gitu. Biasanya orang-orang desa itu kan begini ya, kalau punya anak
perempuan, kemudian agar tidak lagi menjadi beban orang tua, kemudian dinikahkan. Padahal nanti setelah menikah, kalau mereka belum siap, mereka lagi-lagi akan kembali ke orang tuanya, dan itu justru akan menjadi beban lagi bagi orang tuanya. Rata-rata seperti itu. Jadi kualitas kehidupan manusia yang semakin baik ya, itu tidak bisa diwujudkan melalui pernikahan anak itu. Jadi kampanye untuk menikah muda ya, dengan iming-iming apa ya, kan sekarang banyak sekali ya Mas konten-konten yang berisi mereka yang nikah muda, itu sampai dibikin judulnya itu bombastis sekali, dan itu sangat rasanya oh ya, iris gitu loh, bagaimana perasaan apa tidur pertama dengan suami gitu. Nah itu dibikin konten gitu. Terus nanti komentarnya itu kan rata-rata juga anak muda. Aduh baper gitu. Aduh pengen menikah gitu. Aduh gimana. Jadi yang seolah-olah mereka semua jadi terinspirasi dan ingin ikut menikah muda gitu. Nah konten-konten ini yang saya kira juga tidak moderat ini Mas. Ini harus diimbangi dengan konten-konten yang lebih moderat lagi. Bagaimana pesan Islam yang lebih apa ya, lebih mendasar. Bagaimana sih mewujudkan generasi Islam yang lebih berkualitas itu ya. Itu harus diimbangi juga. Itu Mas Irfan. Ya, ya jadi saya inget juga tuh waktu satu kali pernah numpang sholat di salah satu masjid di Bogor dekat mall. Terus kemudian ketika mau sholat itu lagi pengajian dan ustadznya itu bilang, oh saya nikah usia 21, dan saya bilang ke anak saya, kamu harus nikah lebih muda daripada saya, katanya gitu. Jadi kayak seolah-olah menikah semakin muda adalah semakin sesuai dengan ini ya, dengan tuntutan agama. Ini Mbak Ines ada tambahan kah mengenai isu ini gitu? Mas Irfan, saya ada sedikit soal Aisyah Weddings ini ya, karena kemarin saya dari awal ngikutin itu ada kecurigaan sebagian teman yang apa namanya mengamati secara secara detail ya bagaimana isu Aisyah Weddings ini muncul, dan ada dugaan dan kecurigaan kalau ini bukan genuine, jadi bukan benar-benar ada, tapi semacam isu yang dibikin gitu loh. Jadi kalau mungkin ingat dulu kan sebelumnya ini ada kasus yang klepon yang dibilang haram gitu kan. Nah itu jadi bikin-bikinan gitu. Jadi memang sengaja bikin gaduh gitu kan. Karena yang Aisyah Weddings ini kalau dilihat itu nomor kontaknya nggak ada kan, dia mengaku sebagai organizer kan, tapi kontaknya nggak ada, teleponnya nggak ada, terus situsnya juga ditelusuri itu abal-abal gitu loh. Tapi satu sisi itu saya setuju, tapi menurut saya memang mungkin isunya itu Aisyah Weddingnya sebagai organizer itu mungkin bodong ya, tapi isu tentang kawin anak ini memang krusial, jadi memang harus di counter gitu kan, dan ternyata teman-teman saya kebetulan kenal dengan Mbak Liz Markus, itu aktivis yang punya lembaga rumah kitab, itu kan sejak awal concern dengan kawin anak yang memang tanpa ada promosi kayak gitu pun masih marak di beberapa daerah di Indonesia gitu kan, dan saya pikir ini justru bagus untuk membangkitkan awareness ya, kepedulian orang-orang yang mungkin selama ini kan kalau yang tinggal di kota itu kan kayaknya tidak terbayang kan anak masih SD dinikahkan, tapi di daerah-daerah tertentu itu ada yang begitu lulus SD kemudian dicarikan suami, masih ada, dan itu yang selama ini kemudian orang aktivis-aktivis semacam Mbak Liz Markus dan teman-teman itu memberikan edukasi di daerah-daerah seperti itu. Jadi memang nggak benar sih. Itu tadi alasan-alasannya udah disampaikan oleh Mbak Siti Rofiah dengan bagus. Gitu Mas Irfan. Iya, terima kasih nih Mbak Ines. Karena kita waktu terbatas, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih di kolom chat dari Mas Azhar Pratama. Saya izin bertanya, sebenarnya tolak ukur atau indikator seseorang dikatakan moderat atau yang menjalankan moderasi beragama itu seperti apa?
Terus kemudian yang keduanya, apakah NU sebagai jamaah dan sebagai jam'iyah ini sudah benar-benar moderat? Karena saya masih sering lihat banyak orang di kalangan NU sendiri yang merasa NU lah yang paling benar, dan yang lain di luar NU salah. Mohon pencerahannya ini. Saya mulai dari Ustadz aja nih untuk menjawab ini. Silakan Ustadz. Ya, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan Mas Azhar pertama ini mengindikat bisa ditebak beliau bukan orang NU pasti. Kedua, nggak kenal NU. Bukan orang NU dan nggak kenal NU. Kalau dia kenal NU, pasti dia tahu bahwa dari secara ideologinya saja, dan ini bisa dilihat sejauh mana dia moderasinya NU. NU itu, Mas, itu mengacu kalau fikihnya itu kan 4 madhab ya, tapi utamanya Syafi'i. Syafi'i itu moderat antara apa? Antara Hanafiyah yang sangat rasionalis dengan Hambaliyah, Maliki yang cenderungnya tradisional. Imam Syafi'i itu di tengah. Artinya beliau mengapresiasi tradisi dalam ini Al-Quran, hadis, ada ijma, tapi juga ada qiyas dalam hal ini berasionalisasi. Kemudian juga NU merujuknya dalam hal akidah itu ke apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah itu moderat. Antara apa? Antara Hambaliyah yang tidak mau menakwilkan Al-Quran dengan Mu'tazilah yang serba menakwilkan. Asy'ariyah itu di tengah. Ada hal-hal yang perlu ditakwilkan semacam itu, ada yang wallahu a'lam bishawab semacam itu. Nah, kemudian dalam hal tasawuf juga sama. Dalam hal ini rujukannya adalah yang selama ini dikaji oleh Mbak Inas dan Mas Ulil, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu antara beliau berada di tengah antara orang yang terlalu syariat minded, ya kan, dengan orang-orang yang hakikat minded. Yang hakikat minded itu ya wes, koyo eling saja. Jadi seolah-olah nggak usah beribadah. Nah, Imam Ghazali itu di tengah juga, di mana orang bertasawuf itu juga harus tetap bersyariat semacam itu. Nah, 3 itu adalah pegangannya NU, ya. Dan itu semua adalah titik moderasi. Itu kalau ngomong-ngomong secara ideologi untuk mengukur sejauh mana moderasi NU, lihatnya dari situ. 3 tadi, ya. Kemudian ukuran tadi udah ditanyakan tentang paling benar, ya. Benar artinya moderasi dan kebenaran. Ukurannya apa? Ukurannya begini. Kalau ukuran termnya adalah moderasi dan kebenaran, maka orang moderat adalah orang yang mengaku benar tapi nggak mungkin mengaku paling benar. Ya. Nggak mungkin. Karena begini, setiap orang pasti mengaku dirinya benar. Ya kan? Kita Muslim pasti mengaku benar dong. Siapapun kita pasti mengaku benar. Karena kalau tidak mengaku benar, Anda akan skeptis. Orang skeptis nggak bisa melakukan apapun. Jadi pasti seseorang itu punya standar kebenaran dan merasa bahwa yang dilakukan, yang dijalankan, yang dipikirkan itu benar. Mengaku benar itu semua orang pasti ada. Yang bermasalah adalah kalau mengaku paling benar, yang lainnya salah. Dan itu Anda tidak akan temukan di NU. Orang yang mengaku paling benar nggak mungkin. Justru kalau Anda perhatikan di dunia, tidak usah sampai ke ideologi yang saya tadi sebutkan, sehari-hari Anda lihat yang kelihatan oleh orang banyak kan banser, misalnya gitu kan. Kawan-kawan banser itu malah menjaga gereja. Gitu kan. Artinya apa? Apakah orang-orang teman-teman banser itu mengaku bahwa membenarkan ketuhanan Yesus? Ya tidak. Mereka tetap dengan keislamannya, ke-NU-annya, tapi mereka memberikan ruang bahwa biarkan orang lain menjalankan keyakinannya. Semacam itu. Artinya seorang mungkin dan memang senantiasa itu merasa benar. Yang bermasalah adalah merasa paling benar. Paling benar itulah yang ekstrim, yang tidak moderat. Kalau merasa benar itu wajar. Nah, orang yang moderat kalau ukurannya dengan kebenaran tadi, itu saya kembali ke yang saya ungkapkan di awal tadi tentang verum yang benar. Orang yang berfilsafat itu juga mengajarkan kemoderasi yang terkait dengan kebenaran. Yang paling benar itu siapa? Yang paling benar kita semua
Tidak ada orang yang manusia itu pasti ada salahnya. Nah, filsafat mengajari setiap orang, setiap individu untuk menyadari bahwa dia tidak paling benar. Dia mungkin benar, tapi ada sisi di mana mungkin dia keliru. Kita nggak maksum. Nah, kesadaran bahwa kita bisa benar, tapi mungkin keliru, itulah moderasi. Ya, pernyataannya Imam Syafi'i kan kita semua mungkin tahu. Ra'yi sahih wa yahtamilul khata'. Ini pendapat orang yang moderat semacam itu. Pendapatku benar, tapi mungkin keliru. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilul shawab. Pendapat selain diriku itu keliru bagiku, tapi dia mungkin benar. Itu kalau mau mengukur ukuran moderasi dalam terkait kebenaran. Artinya orang harus menyadari bahwa yang paling benar hanya Allah. Hanya yang paling benar. Kita hanya mendekati diri menuju ke yang paling benar itu. Nah, kesadaran itulah yang menjadikan kita moderat. Dan kalau dikembalikan ke NU, tadi kan, basicnya dari 3 orang tokoh-tokoh moderat. Dan bisa dilihat di kancah sehari-hari, mereka bisa berinteraksi dengan berbeda ras, berbeda agama, dan menjadi pengayom bagi minoritas dimanapun. Kalau pengayom bagi minoritas manapun, itu nggak mungkin ekstrim, pasti moderat. Tapi apakah dengan moderasi kayak gitu kemudian ada istilahnya NU cabang Nasrani? Nggak ada. Keliru itu. Kemarin ada kan, oh ini ada NU cabang Nasrani. Keliru. Guyon aja itu. Ya, itu keliru. Justru ini NU, kami dengan ke-NU-annya, dengan keislamannya, yang kemudian bisa memberikan pengayoman kepada siapapun. Kita itu mayoritas, Mas, di Indonesia. Muslim mayoritas. Kita ibarat orang udah paling gede masa kemudian kita masih nendang-nendang yang kecil. Ya toh? Jadi justru kita harus mengayomi. Dan itulah, coba Anda misalnya perhatikan beberapa orang-orang minoritas itu merasa terayomi oleh NU. Itu kenapa? Karena kita moderat. Dan moderasi itu bukan cuma Islamnya NU, itulah Islam yang sesungguhnya. Karena kita umatan wasaton, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Agar kita menjadi saksi bahwa kita harus menjadi moderat, merangkul siapapun dengan kepercayaan diri tentang kebenaran yang kita pegang, semacam itu. Sehingga kita menjadi saksi kepada seluruh umat manusia dan juga kepada Allah. Dalam hal ini, kalau misalnya moderasi NU, ya yang bukan hanya orang NU yang mengakui, sedunia juga orang tahu soal itu. Itu. Mungkin saya tambahkan tentang tadi Aisyah Wedding. Aisyah Wedding itu. Tadi argumen yang dari Mbak Siti Rofiah sudah betul sekali bahwa terkait dengan hadis itu tentang 9 tahun itu memang masih sumir ya. Dan orang yang berpegangan dengan tadi ngekeng dengan 9 tahun, itulah yang disebut radikal. Justru ketika masih mempersoalkan ulang tentang hadis itu, disitulah orang yang masih bermoderasi. Moderasi itu artinya apa? Dia tetap menghormati tradisi, tapi tetap menggunakan rasio dan melihat realitas yang ada. Artinya harus berdialektika antara teks dengan konteks dengan akal kita. Nah, radikal adalah orang yang tidak bisa mendialogkan itu. Seolah-olah tradisi kalau udah semacam, taruhlah misalnya benar bahwa Nabi menikahi Aisyah 9 tahun, kemudian jalani sunnah saja. Itu kan artinya orang radikal itu adalah orang yang, mohon maaf, kayak kacamata kuda. Itu tadi kan, hanya melihat tradisi, jalani saja. Padahal kan ada konteks dan berbagai hal semacam itu yang harus dipertimbangkan ulang. Lagi pula kenapa muncul nikah muda tadi? Ini memang yang perlu bicara kayak gini laki-laki, ya kan? Kalau perempuan nanti ngomong, oh iya karena laki-laki, misalnya poligami, yang seharusnya anti poligami itu laki-laki kayak saya. Asik. Ya kalau misalnya perempuan yang anti, ya kamu nggak mau. Nah, yang anti nikah anak itu juga seharusnya yang berbicara emang laki-laki, seperti Mas Fakihudin dan Kiai Husain dan seterusnya. Kebetulan tadi yang disebut Mbak Ina juga saya banyak terlibat dengan Mbak Lis terkait penelitian nikah anak semacam itu. Saya nulis juga fikih perwalian, saya nulis di situ. Nah,
tadi yang orang fundamentalis itu kadang kecenderungannya adalah melihat tradisi secara tekstual saja, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain-lain. Dan kemudian salah satunya mungkin ada yang rujukannya ke Kitab Kuning, yang melihat nikah itu sebagai apa sih definisinya? Ada di salah satu kitab, nggak usah saya sebutkan, dan di situ disebutkan an-nikahu, nikah itu akdun, akad, lihilil buddha, untuk menghalalkan, mohon maaf, kemaluan perempuan. Ada kitab yang menyebutkan kayak gitu. Nah, kalau definisinya nikah semacam itu, ya kacau balau. Ya akhirnya menikah, karena tadi kan, hanya, padahal kan, kalau mau kita merujuk ke tradisi, utamanya nikah itu untuk apa sih? Kan sakinah, mawadah, warahmah, ya kan? Itu dimungkinkan apabila kondisi dua belah pihak memang udah siap untuk menikah. Ketika yang satunya masih 9 tahun, gimana dia mau sakinah, mawadah, warahmah? Kalau dia masih main bekel, kan? Ya kan? Masih main tiktokan gitu kan? Ya mungkin. Ngomongin soal tadi misalnya generasi yang berkarakter, dia sendiri faqidu syai' la yu'ti. Ya, ini prinsip yang seharusnya para tadi ukti-ukti, awat-ahwat atau ikhwan-ikhwan harus faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa apa-apa. Orang misalnya perempuan ataupun laki-laki yang belum mapan secara pemikiran, secara psikis, secara fisik untuk menikah, artinya dia untuk jadi diri sendiri saja belum sanggup. Bagaimana dia jadi istri? Bagaimana dia jadi ibu? Bagaimana jadi ayah? Jadi harus masing-masing itu sudah kokoh. Laki-lakinya sudah kuat, kokoh seluruhnya ya, secara psikis, secara fisik, secara materi. Kemudian perempuannya juga sama, dia secara fisik, secara psikis, secara sosial juga siap. Barulah itu baru memungkinkan untuk sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau prinsipnya seperti yang tadi ya, nikah muda itu kan daripada pacaran lebih baik kan gitu kan? Menghindari zina kayak gitu kan. Itu karena apa? Tadi pikirannya nikah itu cuman mohon maaf, hubungan seksual aja. Hai bro, sis yang masih belum pada nikah itu nggak cuma gituan doang, keles. Iya, nikah itu hanya mohon maaf, itu hanya bumbu. Ya memang penting juga, tapi itu bukan segalanya. Nikah lebih daripada itu. Jadi seharusnya ya ada kesalingan bahwa suami dan istri memang sudah bisa untuk hidup bersama-sama sebagaimana sayap sehingga bisa terbang bersama. Kalau misalnya yang kuat hanya laki-laki saja, ya nggak ideal. Begitu juga kalau yang kuat perempuan saja juga nggak ideal. Artinya dua-duanya harus sungguh-sungguh siap untuk menikah, dia bisa terbang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Terima kasih. Terima kasih nih Ustadz Jen atas penjelasannya yang sangat luar biasa komprehensif. Ini sebetulnya saya yakin Mbak Ines dan Mbak Rofia juga ada yang ingin disampaikan terkait tadi soal indikator moderasi, tapi karena waktu kita terbatas, saya mau langsung langsung minta kayak semacam closing statement gitu, sekaligus juga mungkin istilahnya kayak pesan gitu bagi teman-teman santri atau santriat yang akan melanjutkan atau akan ikut berjuang menawarkan narasi moderasi Islam baik online maupun offline. Boleh mungkin saya mulai dari Mbak Ines dulu. Ya, terima kasih Mas. Ya, ini sekaligus closing statement ya. Saya akan menyinggung sedikit juga tentang moderasi beragama yang Islam moderat itu ya. Menurut saya kalau dalam pandangan saya ini moderasi ini juga berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam itu memahami dan kemudian memahami bahwa ada beberapa hal yang berbeda pendapat antara ulama gitu loh. Itu ada hal-hal khilafiyah yang tidak bisa disamakan. Jadi kecenderungan terutama di media sosial ya, sekali lagi karena saya aktivis medsos, itu kan orang itu kecenderungannya kan kalau misalnya dia misalnya contohnya gampangnya soal jilbab ya gitu. Kan ada yang menurut ustadz menurut ustadznya itu yang benar-benar yang sesuai syar'i itu yang tidak ada modelnya, yang satu warna gitu kan, yang kemudian longgar dan pokoknya ada standar semacam itu ya. Kemudian dia merasa itulah yang satu-satunya yang
paling benar gitu kan, dan menuntut semua muslimah itu seperti itu. Nah itu kan nggak benar, karena kalau kita belajar mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik itu kan menutup aurat itu memang wajib, iya benar, tapi batasan aurat itu kan berbeda-beda antara ulama satu dan yang lainnya gitu kan. Jadi kecenderungan orang untuk menghakimi itu sebenarnya harus dihilangkan, dan itu bisa hilang kalau spektrum itu lebih terbuka. Jadi harus lebih banyak belajar, mempelajari bahwa ada banyak pendapat, dan itu tidak cuma soal jilbab ya Mas, ada yang misalnya soal riba yang waktu itu rame kan. Nah saya juga pernah posting ketika saya wawancara secara kasual dengan Abah gitu. Jadi memang ada kelompok yang mengharamkan bank misalnya karena dianggap riba. Nah ini menurut saya itu ya nggak benar, karena riba itu haram iya, tapi apakah bank itu termasuk riba, itu ulama berbeda pendapat gitu kan. Nah jadi kalau kamu misalnya yakin kalau bank itu riba dan kamu ingin mempraktekannya dengan menghindari nabung dan sebagainya, it's okay gitu ya, it's your choice gitu. Tapi jangan memaksa orang lain itu supaya kamu nggak boleh ini, kamu harus ini, kan kecenderungan begitu kan. Saya sendiri yang di Facebook itu sering ada beberapa teman yang misalnya menggunting kartu kreditnya gitu kan ya. Kalau itu pilihan mereka nggak apa-apa, tapi kalau kemudian mereka marah-marah dengan orang yang masih berurusan dengan bank dan sebagainya, itu kan nggak benar gitu kan. Nah ini juga sebagai penutup saya juga ingin, kemarin tuh belum lama Mas Ulil juga dalam pengajiannya itu menyitir salah satu pendapatnya Kiai Sahal Mahfud, guru kita, yaitu jadi kalau untuk diri sendiri itu kita harus mencari hukum yang berat gitu ya. Jadi misalnya kalau Pak Kiai dalam posisi Kiai atau ulama gitu ya, pemimpin umat misalnya mencari sesuatu yang hukum yang berat. Tapi kalau untuk publik, untuk orang lain dengan misalnya dengan kondisi dan pemahaman yang berbeda-beda, itu dicari yang paling ringan. Itu begitu. Saya kira pemahaman itu yang harus kita banyak kita kampanyekan supaya orang-orang itu paham bahwa ada perbedaan itu ya rahmat gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua muslim itu jadi satu kubu, gitu nggak bisa. Selamanya nggak akan bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kurang-kurangilah menghakimi gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kita banyak kok, masih orang-orang itu memilih sesuatu itu ada dasarnya kok gitu. Itu aja Mas Irfan, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Mas Yen dan Mbak Rofiah, terima kasih bisa ketemu juga teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Mbak Rofiah, silakan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Jadi untuk closing statement-nya ya, saya masih berpegang pada statement saya di awal bahwa keadilan gender itu harus terintegrasi di dalam moderasi beragama. Jadi integrasi perspektif gender itu ya harus komplit ya, mulai dari pandangan, sikap, perilaku beragama kita. Kalau kita punya semboyan yaitu tawasud, tawazun, i'tidal ya, itu semuanya itu dalam kerangka harus memasukkan konteks keadilan gender itu di dalamnya. Misalnya gini, tawasud ya, mengambil jalan tengah. Itu di dalamnya harus ada perspektif gendernya, jadi tidak hanya di dalam menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan antara laki-laki dengan laki-laki, tetapi antara laki-laki dengan perempuan di dalam semua level, di dalam setiap pengambilan keputusan. Ini harus mempertimbangkan kemaslahatan setiap pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau kita bilang
bahwa kita moderat tapi masih bias gender, atau kita ngomong moderasi beragama tapi masih menikmati juk-juk poligami atau juk-juk yang seksis. Kalau kita ngomong moderasi beragama tapi kita masih belum sensitif terhadap kebutuhan biologis atau kebutuhan khusus perempuan, itu artinya moderasi beragamanya itu masih dipertanyakan gitu. Sehingga jadi ya, kesimpulannya moderasi beragama itu ya memanusiakan manusia, dan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi memanusiakan perempuan, memposisikannya sebagai manusia yang setara, karena dia juga khalifah juga yang mendapatkan mandat kekhalifahan, yang dengan demikian maka bisa bersama-sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kemaslahatan. Itu Mas Irfan, terima kasih. Saya juga mohon maaf ya kalau ada banyak salah-salah, ada kekeliruan. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, Pak Zen, Mbak Ines. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rupiah atas closing statement-nya. Terakhir nih Ustadz Zen, silahkan. Ya, terima kasih Mas Irfan dan kawan-kawan semua. Bersikap moderat itu penting bagi diri kita sendiri agar damai dalam hidup dan menghadapi kehidupan ini, juga dalam berinteraksi dengan siapapun. Dan bersikap moderat itu salah satunya bisa ditopang dengan mendalami atau mengkaji, bahkan juga terjun ke dalam dunia filsafat. Kenapa? Karena dalam filsafat kita fokus kepada mengkaji tentang ada, yang mana salah satu yang sifatnya adalah esa, yang benar, yang baik, dan yang maha indah. Dan yang maha-maha itu semua, sifat-sifat yang ada tadi adalah sifat Tuhan. Di mana dengan mendekati ke sifat ada yang bersifat 4 tadi, itu secara tidak langsung kita mendekati Tuhan. Dan dengan mendekati ada, mempelajari ada dengan 4 sifat tadi, kita pun menyadari bahwa kita hanya bisa mendekatinya saja, berusaha untuk dekat dan menyatu dengannya, tapi tidak bisa menjadi paling benar, paling baik, paling indah, karena yang paling itu hanya Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa yang paling benar hanya Allah, yang paling baik hanyalah Allah, yang paling indah hanyalah Allah, dan kita hanya berusaha menjadi baik, menjadi benar, dan menjadi indah, itu maka secara tidak langsung kita akan menjadi moderat. Dan sekali lagi, moderat itu penting untuk kita pribadi secara psikis dan juga untuk berinteraksi sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Zen, kemudian Mbak Inas dan Mbak Rofia telah menyempatkan waktu di malam minggu ini di diskusi akhir pekan spesial 95 tahun Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang para narasumber bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak akan menyimpulkan, karena biarkan kesimpulan jadi upaya kritis kita masing-masing, karena saya yakin teman-teman menyerap begitu banyak hal penting malam hari ini, mulai dari yang sifatnya teoritis sampai yang tadi bersifat kasuistis gitu, berkaitan dengan apa yang terjadi hari ini. Itu saja mungkin untuk diskusi akhir pekan kali ini. Diskusi akhir pekan ini adalah hasil kolaborasi antara Podcast Trend, kemudian Santri Mengglobal, PCI NU UK, dan Diaspora Santri yang didukung oleh teman-teman media kayak Alif.id, Islami.co, dan kemudian juga ada Geria Peradaban. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.